Tahu gentleman? Ada gentleman, ada gentleman. Gentleman itu beruang. Kita takdirnya jadi kepala keluarga. Jangan jadi lelaki pengecut yang menyalahkan orang lain. Tanggung jawab. Kita yang jadi pemimpin, kita harus jadi contoh. Kita harus bertanggung jawab. Jangan sibuk cari kambing hitam, karena kambing paling hitam dirimu. Kata ibu-ibu, nah dengerin lelaki, tunggu dulu bu, belum selesai. Ibu juga harus evaluasi diri. Jangan sampai anak-anak mendapatkan contoh kurang baik, apalagi sikap istri ke suami itu sangat berpengaruh nanti ke anak-anak. Anak-anak bisa tidak mau nikah kalau lihat istrinya, ibunya galak sama bapaknya. Nanti anak lelaki takut tuh, wah gawat nih, kalau saya nikah bisa dicekek. Ya, trauma dengan kelakuan orang tua bisa membuat anak trauma menghadapi hidupnya. Makanya jadi contoh baik kuncinya. Terakhir, lupakan jasa dan kebaikan diri. Lakukan, mana suaranya? Lakukan. Begini nih ahli tahajud ya. Lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita mengingat-ingat? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih atas kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlu tidak? Lakukan. Belajar pikun. Fokus berbuat, udah jadi, hilang. Kenapa? Kalau udah jadi kebaikan, katakanlah ini min fadli rabbik, ini semua dari Allah. Jadi kita berusaha, kalau udah jadi sebuah amal, kita hilang, yang ada adalah ini karunia Allah, ini pertolongan Allah, ini pemberian Allah. Kita nyumbang, ini rezeki dari Allah. Alhamdulillah, kita kepilih jadi jalan. Kita jangan ngaku-ngaku, kalau ngaku-ngaku hilang pahalanya. Sekian. Ya, baik. Silakan. Tanya jawab. Oh, ladang amal baru nih. Ada ladang amal baru? Tidak ada. Siapa? Ya, pertanyaan dulu sambil cari ini tulisan ladang amalnya ya. Cek bismillah. Izin A dari TikTok. Gimana dengan anak yang sudah beristri, lalu dia tidak sayang orang tua, bahkan mantu pun ikut ngelawan A? Ulangi. Bagaimana dengan anak yang sudah beristri, lalu dia tidak sayang dengan orang tua, bahkan mantu pun ikut melawan A? Kita bagi dua ya. Sebagai orang tua, anak kurang tahu balas budi, bahkan mantunya juga ikutan kurang baik. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Tobat. Ini kalau bicara sebagai orang tua ya, nanti sebagai anak ada lagi. Kalau kita sebagai orang tua mendapati anak kurang baik, tobat. Jangan-jangan ini buah dari contoh yang kurang baik yang kita lakukan. Kita kurang mendidik anak, kita kurang serius mendoakan anak, kita kurang ngejaga makanannya halal atau tidak. Jadi kalau kita sebagai orang tua nih ya, mendapati anak kita kurang baik akhlaknya, segera tobat. Ampun ya Allah, semua ini karena dosa-dosa saya. Begitulah. Lebih baik begitu. Doakan saja, tetap doakan baik ke anak, jangan sakit hati, jangan dendam, jangan doa buruk. Ingat semua ini siapa yang menanam, kita yang menuai. Tapi saya sudah stop.
Tadi udah dibilangin. Tapi saya sudah. Kalau sudah, dia tidak berubah, tidak akan bisa tobat. Udah ngaku aja ke Allah, ya. Bagaimana kalau jadi anak? Oh, orang tua udah tobat, tetap amalkan Ali Imran 134, ciri orang takwa. Wal kadhiminal ghaidh, menahan marah, jangan marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Tetap baik, doa baik, akhlak baik, karena yang bisa membulak-balik anak dan mantu adalah Allah, bukan kita. Pasti ada sedih, ada kecewa, bawanya ke tobat. Begini sekarang, belum tentu besok lusa seperti itu. Allah yang ngebulak-balik hati. Tetap doa baik, banyak istighfar. Bagaimana sebagai anak? Ini berat nih. Kalau anak durhaka ke orang tua, saja udah durhaka tuh. Makanya kalau anak kecil jajan, jangan dibiasakan, ayo milih. Kalau dia dibiasakan milih terus, giliran kita pilihkan yang tidak cocok, nggak mau, itu udah nggak boleh dalam Islam. Nggak mau, nggak enak. Kita yang salah, karena kita dari awal harusnya begini. Nah, ini makan ini ya, kita pilihkan, rezeki dari Allah. Apalagi kalau kecil-kecil belum tahu apa-apa, disuruh milih, rewel nanti dia. Kalau dapat yang tidak cocok, bisa marah ke orang tuanya. Kenapa marah-marah? Kita yang ngajarin. Harusnya diajar patuh. Ini rezeki dari Allah, sudah dipilihkan. Makan dengan syukur ya nak. Ya bu, jadi terlatih untuk patuh ke orang tua dengan cara yang benar. Itu aja udah dosa tuh, gak boleh. Apalagi ngomong jelek. Aduh, saya keburu ngomong jelek, tobat. Anak minta maaf. Bakti ke orang tua itu adalah perintah Allah sebagai syukur kepada Allah. Ada yang orang tuanya belum Islam, tetap baik. Kecuali kalau orang tuanya menyuruh melakukan yang tidak disukai Allah, tidak usah nurut, tapi baik. Bagaimana orang tua bisa mengenal Islam kalau anak yang masuk Islam tidak baik? Ini lihat di medsos yang mu'alaf di luar negeri, yang akhirnya orang tuanya tuh luluh, kok anak saya jadi baik sekali. Ada yang orang tuanya separoh karena sudah wafat. Ada yang orang tuanya, maaf ya, sedang dipenjara. Ada yang orang tuanya sakit. Ada yang orang tuanya pisah. Ada yang orang tuanya belum kenal agama Islam tapi belum baik. Itu adalah ladang amal bagi kita sebagai anaknya. Jadi kita berbuat baik ke orang tua bukan karena orang tua berjasa ke kita, itu benar, tetapi adalah perintah Allah, ini ibadah yang utama. Mungkin kita baik ke orang tua, orang tuanya berterima kasih, mungkin juga tidak berterima kasih, mungkin juga tetap kurang enak ke kitanya, tetap saja berbuat baik. Karena kita berbuat baik ke orang tua adalah karena Allah. Ini penting. Jangan karena orang tuanya agak nggak enak kita jadi nggak enak, nggak boleh. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Tidak ada kisah orang bahagia yang asli mulia di dunia insya Allah akhirat kecuali lekat padanya kisah bakti ke orang tuanya. Sok lihat. Dan tidak ada cerita orang yang dirundung berbagai kepahitan, musibah bertubi-tubi, kesengsaraan yang tiada berujung. Periksa, jangan-jangan durhaka kepada orang tua. Hati-hati ini sangat serius. Ya, lanjut.
Cek bismillah. Izin A dari Instagram. Assalamualaikum AA. Saya seorang istri yang dituntut suami untuk hijrah, sedangkan dirinya sendiri hanya fanatik kepada orang lain, tapi tidak berlaku buat dirinya sendiri. Bagaimana menghadapinya? Oke, sebentar, saya lagi nyari rekening, punten ya. Kenapa, Pip? Saya seorang istri yang dituntut suami untuk hijrah, sedangkan dirinya sendiri hanya fanatik kepada orang lain, tapi tidak berlaku buat dirinya sendiri. Bagaimana menghadapinya? Oh, begini ya. Suami menyuruh istrinya hijrah dari kurang baik jadi baik, padahal suami sendiri belum hijrah. Atau untung istrinya disuruh hijrah daripada dua-duanya enggak hijrah ya. Tapi kenapa suami saya? Itu couplingnya beda. Ibu nanti harus bertanggung jawab di akhirat itu diri sendiri. Maka beruntung, pakai jilbab. Kenapa papa tidak? Nah, liur hadirin. Contohin dulu dong. Makanya papa harus pakai taplak ya. Bu, saran saya, ini rezeki dari Allah. Mulai dari ibu aja. Suami saya nyuruh tahajud, tapi dia sendiri nggak tahajud. Rasulullah tahajud, ibu lakukan. Kalau perintah dari suami itu kebaikan, itu dari Allah lewat suami. Tapi suami saya nggak, nanti. Ya, mungkin sesudah ibunya menjadi baik, nanti Allah tolong suami bisa mengamalkan. Kalau perintahnya baik, perintah Islam, itu berarti hidayah Allah. Beliau hanya baru bisa jadi jalan. Udah untung, nyuruhnya nyuruh hijrah. Coba kalau nyuruh ngaco, benar? Jangan kita tidak mengamalkan karena yang bilangnya belum mengamalkan. Kalau itu perintah Allah, lakukan. Ibu, tahajudlah, itu kan perintah Allah, betul tidak? Tapi suami saya kok nggak tahajud? Dah kita tahajud aja yang bagus. Nanti doakan suami. Kalau nanti suami udah lihat, istri saya kok berubah ya, lebih tenang, lebih sabar. Apa sih ciri-cirinya orang yang rajin ke pengajian, ilmunya bagus, ilmunya manfaat? Tahu gak ciri utamanya? Lisannya makin terjaga. Masalah di rumah itu intinya lisan kok. Beneran. Masalah bermasyarakat juga lisan awalnya. Syukuri ya Bu. Alhamdulillah.